Bah, Imuri, Bah. Kok nggak kenal ya? Lur, udah pada pernah terapi belum, Lur? Lele, kebeneran. Siraku lagi mumet iki. Daripada minum obat, mending aku coba cara tradisional dulu yo. Lur, ikan kandea banyak nih di sungai ini. Lokasinya ada di Desa Kaba, Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Ikan kandea juga dikenal dengan nama ikan tawes. Banyak ditemukan di sungai air tawar di Indonesia, Lur. Ikan ini cenderung berada di air yang tidak berarus kencang. Perpindahannya pun tidak terlalu jauh. Biasanya dari sungai besar ke anak-anak sungai hingga ke saluran dan dataran banjir, khususnya pada musim hujan. Sengaja aku bawa jaring yang ukurannya lumayan besar. Semoga bisa dapat banyak yo, Lur. Ikatkan jaring di sisi-sisi sungai. Ikat yang kuat yo, Lur, biar tidak gampang lepas. Oh iyo, jangan lupa juga penting untuk mengganjal bagian bawah jaring dengan batu supaya setiap sisi jaring menutupi dasar sungai. Semua bagian sudah terpasang. Aku tinggal menggiring ikannya saja nih. Hati-hati! Oh, petik kelapa nggak lihat-lihat bawah. Tidak lihat tadi. Untung nggak kena kepala saya. Oh, udah turun. Saya turun. Lah, Lur, Bang Mail petik kelapa main dilempar-lempar aja. Untung nggak kena kepalaku. Bisa benjol kepalaku kalau begini ceritanya. Saya kira tidak ada orang tadi. Ayo sudah. Nanti kelapanya bagi berdua sama saya. Kau bantu aku, giring ikan. Iya dulu, saya bantu. Ayolah, kalau begitu mending bantu aku aja yo giring ikan. Pelan-pelan Bang Mail, jangan sampai malah kabur ikannya. Iso sia-sia usaha kita. Gimana, Lur? Lumayan banyak toh hasilnya. Pak Darwis pasti seneng. Budidaya ikan kandea sebenarnya tidak sulit, seperti ikan nila aja. Makanya ikan ini cukup populer di Asia Tenggara, Lur. Namun karena aku memerlukan ikan yang masih cilik-cilik, makanya aku cari anak ikannya di sini. Mana? Dul, sini, Ya bos. ikannya ada nih. Ini bos, banyak. Waduh, kenapa ikannya mati? Nih, banyak yang hidup juga nih. Aduh, bagaimana caramu tangkap kini ikan? Tadi aku pasang jaring, terus aku obrak ke situ. Aku giring semua. Waduh, dia mati ikannya kalau begitu. Terus gimana caranya? Caranya kalau ditangkap ikan, jaringnya dipasang. Ya, setelah dipasang itu dia punya makanan, disimpan, ditinggalin aja. Oh, dikasih umpan gitu? Ya, dikasih umpan. Oh gitu. Waduh, apes aku? Ternyata salah, Lur, cara aku nangkap ikan. Yowis Bos Darwis, biar tak cari lagi. Kali ini pasti bener. Jadi ini dibawa, ya. Jadi saya cari lagi. Pasang kembali itu jaring. Ya bos. Karena mau diisi ya. Bos, ya, cari lagi. Cari lagi. Dul, kemana Dul? Ini nih mau cari ikan. Ini mau kemana?
Ini mau beli ikan bandeng, Dul. Ikan bandeng buat apaan? Ini mau makan enak, Dul. Di, kalau cuma mau masak ikan mah, nggak usah pakai ikan bandeng, nggak usah beli. Nih, aku punya ikan nih, ikan kandia. Ini enak, walaupun kecil-kecil ini tapi bergizi. Kalau gitu aku siapin bahannya dulu, Dul. Oh iya, aku bersihin dulu ikan kandianya. Ya, Dul. Iya. Lur, ternyata aku udah jadi apes. Dilalah ketemu di Dinda, dan ikan kandianya bisa dimanfaatkan untuk dibuat masakan. Ikan ini memang digemari sebagai masakan di berbagai daerah, baik di Asia Tenggara maupun Indonesia, karena rasa dagingnya yang gurih dan lembut, Lur. Banyak juga yang menyukai ikan kandia yang masih kecil begini, Lur. Soalnya garing kalau digoreng kering. Enak toh dimakan bareng nasi panas. Selanjutnya, cuci ikan dengan air sambil sekalian membersihkan sisa-sisa kotoran atau isi perut yang masih menempel, ya, Lur. Kali ini ikan kandianya mau diolah menjadi ekrol, Lur. Makanya harus ditumbuk terlebih dahulu. Tenang, tidak usah dipisahkan dengan durinya, karena masih baby alias balita. Tulangnya masih lunak dan mudah hancur, Lur. Sambil menungguku, ternyata Di Dinda sudah mulai menyiapkan bahan-bahannya. Tahu aja, Di, kalau aku suka pedas. Selain daun bawang, ada juga irisan cabai rawit dan cabai merah yang menggoda banget nih. Kalau untuk bumbunya, Di Dinda menggunakan bahan sederhana. Cukup bawang putih yang dihaluskan dengan garam. Dik, ini Dik, ikannya udah aku bersihin, udah tak tumbuk sekalian. Kau taruh di sini aja, Dul. Ada yang bisa aku bantu lagi nggak, Dik? Nggak ada, Dul. Terima kasih. Udah, aku tinggal dulu ya. Iya, Dul. Selanjutnya, siapkan adonan ekrolnya. Campurkan tepung tapioka dengan ikan kandia yang sudah ditumbuk. Tambahkan telur dan uleni hingga semua bahan tercampur. Jangan lupa bumbu halusnya juga, ya, Lur. Biar rasanya mantep. Tapi belum lengkap toh kalau belum ada cabai dan daun bawangnya. Kesukaan aku nih. Terakhir, taburkan garam dan lada sebagai penyedap rasa. Adonan sudah siap, tinggal diisi ke dalam kulit lumpia. Di Dinda menggunakan kulit lumpia yang warna-warni, biar apik toh tampilannya. Sebelum menggoreng ekrolnya, Di Dinda memasak bumbu parampeyanya dulu. Tumis bawang putih yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu tambahkan cabai rawit, cabai merah, dan daun bawang. Jangan lupa garam dan ladanya, ya, Lur, biar makin sedap. Aduk-aduk dan masak bumbu parampea hingga matang. Berikutnya, siapkan minyak panas dan goreng ekrol ikan kandia hingga keemasan. Bolak-balik ekrolnya agar tiap sisinya matang sempurna, ya, Lur. Cantik banget, ya, Lur, bentuk dan warnanya. Nah, ini, Dul, makanannya udah jadi. Wah. Namanya kandia roll bumbu parampe. Oh iya, sebentar. Mantap, kelamaan muda bang. Ini bumbu parapenya. Iya. Lur, Mantap iki banget. baru jos gandos. Ekrol kandianya renyah di luar, lembut di dalam. Rasanya gurih pedas. Semakin meningkatkan nafsu makanku iki. Apa bikin situ?
Makan dulu Daeng, lapar. Gimana Udah, caranya mau ambil ikan lagi makan di situ? Makan dulu, lapar Daeng. Ayo makan. Bentar ambil ikan ya. Iya. Tenang Daeng, pasti aku ambil ikannya. Ojo marah-marah toh Daeng. Kalau sudah kenyang, pasti tidak marah-marah lagi. Anak-anak, kalau main hati-hati. Lu gak dibantu malah lah. Jul, neng sih. Motor kayak Rijal ya? Ya. Lur, lihat nih, aku habis panen melinjo. Banyak banget kan? Lumayan ini, dapat 2 tenggok. Bocah malah lari-larian. Untuk aman ini melinjonya. Kenapa lari-lari lihat tuh. Ada apa rame-rame ini? Weh, anak-anak, kalau main hati-hati. Lu gak dibantu malah lari kok. Lur, hari ini aku ngirim melinjo ke UKM Motomaling. Oh, Pak. Ini adalah sebutan untuk cemilan dari bahan dasar kulit melinjo. Karena jarang terpakai, di Dusun Tanen, Desa Kemuning, ada yang mengolah kulit melinjonya, Lur. Bu, Ya. Pak melinjo Ibu. Oh ya, dulu harus jajan dulu. Iya nggak banyak tapi sih, Ya. cuma 2 bakul tok. Kantin pos kalian gendol ya. Oh iya Ibu. Melinjo merupakan tanaman Asia tropik. Ada yang mengatakan dari semenanjung Malaysia, ada juga yang mengatakan berasal dari Indonesia. Namun yang jelas, sekarang sudah tersebar luas di seluruh Asia. Dalam setahun, pohon melinjo dapat panen 2 kali. Dan dari satu pohon dapat menghasilkan sampai 50 kg. Dan jika dirawat dengan baik, tetap bisa produksi sampai 100 tahun. Luar biasa toh Lur. Baskomnya udah penuh nih Lur. Bu, tiga ya, kulitnya Bu ya. Banyak nih. Karena yang diolah kulit melinjonya, makanya harus kita cuci sampai benar-benar bersih ya Lur, supaya kuman dan bakteri minggat semua. Wes bersih ki, langsung tak kasihkan aja untuk diolah. Bu, Ibu siap digoreng? Oh, iya Ndel. Gorengan sih iya. Oh iya Bu. Setelah bersih dicuci, kulit melinjo akan langsung digoreng Lur. Proses menggoreng pun memerlukan waktu yang cukup lama, kira-kira 20 menit, sampai kulit melinjo benar-benar kering dan garing. Ndel, Ya Bu. tolong tenang nih dan packingan ya. Oh ya Bu. Saat menggoreng, usahakan sambil dibalik-balik yo, supaya matangnya merata dan tidak gosong di bagian satu sisi saja. Sambil menunggu tiris, kita siapkan dulu bumbu motomalingnya yuk Lur. Bahan yang digunakan pun sederhana Lur. Bawang putih, cabai rawit, dan garam sebagai penyedap diulek sampai halus. Sekarang langsung kita bumbui. Lalu masukkan gula merah. Selain menambah rasa manis,
untuk membuat kentalan dan merekatkan bumbu pada kulit melinjo. Ketika sudah harum, tambahkan sedikit air supaya tumisan bumbu tidak gosong. Penyedap rasa garam dan gula pasir jangan lupa dimasukkan juga ya lur. Kalau sudah mengental, tinggal masukkan kulit melinjo yang sudah digoreng kering. Aduk sampai semua bumbu menempel secara merata. Mudah toh lur? Bu, ini bu, kulit melinjonya bu yang udah matang siap di packing. Makasih. Ada yang bisa saya bantu lagi bu? Ini tolong bawain pesanannya Mbak Adin sama buatan kalian mentahnya ya. Oh yang mentah juga kasih Mbak Adin? Iya. Banyak nggak? Oh enggak. Oh ya, tempat dulu bu ya. Iya, makasih. Setelah dingin, barulah motomaring ini siap untuk di-packing. Satu pack untuk dijual biasanya seberat 85 gram. Agar tahan lama dan tidak melempem, dieratkan dengan mesin yang panas juga yo. Nah ini, disuruh ibu juga bawa motomaring dan kulit melinjo yang mentah juga ke Mbak Andin. Kayaknya mau diolah lagi nih lur. Mbak Andin, Iya, Dul. ini ngantar kulit melinjonya Mbak. Oh iya, silakan taruh. Boleh minta tolong sekalian, Dul? Oh, apa Mbak? Buat motong-motong yang mentahnya. Oh yang potong-potong? Iya. Banyak nggak? Oh, secukupnya aja dulu. Oh iya Mbak. Minta tolong dulu ya, Dul ya. Iya, Saya Mbak. tinggal ambil barang dulu. Biasanya kan hanya dijadikan tumisan sayur. Kalau gak lain, bukan jejak si gundul namanya. Walaupun diiris tipis-tipis, tapi teksturnya pasti tetap terasa kok lur. Sambil aku mengiris, Mbak Andin menyiapkan bahan donatnya. Pertama, kita iris bawang putih, cabai rawit, dan daun bawang. Udah dapat banyak, Dul? Lumayan Mbak, segini Mbak. Oh, udah cukup dulu aja, Dul. Minta tolong Padanya, Mbak. buatin dulu ya. Sini ya, Dul. Ya. Ada yang bisa dibantu lagi Mbak? Udah, Dul. Cukup, Dul. Alihkan dulu ya Mbak ya. Iya, makasih ya, Dul ya. Karena donat yang kita bikin akan berasa asin gurih, kita tambahkan keju ya. Keju yang digunakan adalah keju mozzarella. Kita potong dadu aja kejunya, pasti mantep iki. Sekarang tinggal kita adon yo lur. Bumbu yang diiris langsung dimasukkan pada baskom. Lalu kulit melinjo yang sudah diiris dan juga keju. Setelah itu masukkan garam, merica bubuk, dan telur. Yang terakhir, jangan lupa tepung terigunya ya. Aduk sampai semua adonan tercampur dengan merata. Warnanya jadi meriah banget yo lur. Sekarang tinggal dimasukkan ke dalam loyang untuk dikukus lur. Pastikan pancinya sudah panas yo. Tinggal dimasukkan, tunggu kurang lebih 10 menit sampai benar-benar matang. Kalau sudah matang, langsung kita cetak bulat yo. Supaya cepet, pakai alat kayak gini aja. Pas toh? Belum jadi lur. Sekarang kita masukkan tepung, rekatkan dengan telur dan tepung roti untuk digoreng. Kalau minyak sudah panas, langsung goreng deh. Sreng-sreng.
Menggorengnya pun gak usah terlalu lama lur. Yang penting bagian luarnya sudah berwarna emas kecoklatan, siap diangkat. Ini pasti crispy krenyes-krenyes lur. Sebagai pelengkap kita celupkan mayones dan motomari yang sudah diremukkan menjadi toppingnya. Gak nyangka toh kulit minju bisa dibikin menjadi donat goreng kayak gini. Langsung aja kita makan lur. Wow, rasanya istimewa banget lur. Krenyesnya terasa, apalagi di dalamnya masih empuk adonan donatnya. Ditambah lagi dengan topping motomaling, makin sempurna iki. Biar gak bosen, dibikin inovasi lain yo lur kulit melinjonya. Bah, jemuri bah. Kok nggak kenal ya? Tambah ganteng boy aku ya. Kali ini aku berada di Kecamatan Prajurit Kulon, Mojokerto, Jawa Timur. Ayo, ada yang bisa tebak enggak? Aku sama Mbak Vanes sedang apa di tengah kebun? Kami sedang ngerontoki daun kelor untuk diolah di UMKM. Ada yang ngomong daun kelor itu tumbuhan sejuta manfaat, Mbak. Terus juga satunya bisa mempercepat pertumbuhan rambut loh. Mempercepat pertumbuhan rambut? Iya. Serius? Serius. Jadi bisa rambutnya gondrong gitu, Mbak? Bisa jadi gondrong nanti kalau habis makan daun kelor. Bah, jemuri, Bah. Siapa ya? Kok nggak kenal ya? Kok pagi boy? Kok tambah ganteng boy aku ya? Mas, ini kemana Mas? Oh iya, taruh situ aja. Tolong ambilin burung kenyarinya ya. Oh iya Mas. Walah, Lur, kok si Mas ndak ada senyum-senyum yo sama aku. Tumben banget. Biasanya ramah loh. Mas, kenarinya Mas. Iya. Ini tolong dikembalikan di kandang. Oh iya Mas. Iya. Pada lupa sama aku yuk. Pada lupa sama aku semua yuk. Gak mau apa? Oh, kalau gondrong nanti orang-orang udah gak kenalin aku. Nah kan nanti bisa potong rambut lagi, Dul. Iya ya. Tapi boros, Mbak. Tuh, ini satuin nanti anterin ke rumah produksi UMKM ya. Oh, iya Mbak. Makasih ya, Dul. Udah, aku antar dulu ya Mbak ya. Ya, biar tak lanjutin ini. Oh iya. Bu, ini Bu, kalori udah dipetikin Bu. Oh, maaf. Saya minta tolong langsung dicuci ya, Dul. Oh iya. Oh iya. Tadi Mbak Vanes minta mie kelor Bu, ada nggak Bu? Oh, ada. Tak siapin. Tapi habis dicuci, nanti langsung di oven ya. Oh iya ya. Ya. Ya, suan ya. Yuk.
Di UMKM olahan produk kelor KWT Putri Kencana ini, daun kelor diolah menjadi beragam produk makanan olahan, salah satunya menjadi mie. Sebelum di oven, daun kelor harus dicuci hingga bersih dulu. Selanjutnya, daun kelor dikeringkan menggunakan oven dalam ruang seperti ini lur. Proses pengeringan ini membutuhkan waktu 12 jam dengan suhu antara 35 derajat hingga 40 derajat Celcius. Bu, daun kelornya udah di oven bu? Oh iya, mantap suan so. Nur, ini minyak. Oh ya, makasih ya bu ya. Iya, sama-sama. Setelah dikeringkan, daun kelor selanjutnya dihaluskan menggunakan blender. Wah, kalau sudah halus begini, tepung daun kelor iki tampak seperti teh hijau ya lur. Kalau sudah dikeringkan, proses selanjutnya adalah membuat adonan minyak. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung beras, tepung daun kelor, bawang putih, bubuk garam, bumbu halus, telur dan air. Campur semua bahan, kemudian uleni hingga kalis. Dalam proses membuat adonan ini menggunakan air dingin agar mie-nya menjadi kenyal dan mulur-mulur lur. Setelah adonan padat, diamkan selama 20 menit agar adonan mie tidak kering dan putus saat digiling nanti. Terakhir, giling adonan beberapa kali hingga tipis, lalu giling kembali hingga menjadi untayan mie. Nah, kalau sudah, mie kelor basah tinggal dikemas dan siap dijual. Wah lur, ternyata mie kelor ini bakal dimasak jadi ifumi oleh Mbak Vanes. Kalian tahu nggak lur, apa itu ifumi? Itu loh, olahan mie kering dari negeri tirai bambu. Nah, pertama-tama Mbak Vanes menyiapkan bahan untuk isian capcay dulu lur. Seperti biasa, potong sayur-sayurannya terlebih dahulu, seperti wortel dan sawi putih. Kemudian, haluskan bumbu untuk tumisannya. Terakhir, tambahkan jahe dan geprek bersama bumbu halusnya. Mbak, ini mbak mie kelornya mbak. Makasih ya Nur. Oh iya, minta tolong sekalian gorengin ya Ndul ya. Oh, digoreng mbak? Iya, dicetak bentuk mangkok. Nanti ada cetakannya. Oh iya mbak. Makasih ya Ndul. Iya mbak. Nah, iki yang spesial lur. Ifumi biasanya dibuat dari mie basah yang digoreng kering dalam minyak panas. Nantinya mie kelor ini akan dijadikan sebagai wadah untuk capcaynya. Seperti ini caranya lur. Cetak mie kelor menggunakan saringan yang agak lebar dan dalam. Jika mie sudah panas, goreng dan tekan bagian tengah mie menggunakan spatula atau centong. Gunanya agar mie tidak buyar saat digoreng. Jika sudah garing, angkat mie dan keluarkan dari saringan secara perlahan agar tidak patah. Ingat, ojo kelamaan ya lur. Nah lur, mie-nya sudah jadi. Tinggal tunggu Mbak Vanes masak capcaynya. Tumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Kemudian tambahkan garam, gula dan air. Masak hingga bumbu matang. Lalu masukkan wortel dan masak hingga setengah matang. Biar makin lengkap, bisa tambah daging ayam, sosis, udang ataupun bakso. Kayak Mbak Vanes ini. Walah, pasti enak tenan niku. Jika semua bahan hampir matang, tambahkan potongan sawi putih, lalu aduk rata. Terakhir, jika sawi sudah layu,
Pasti nih masukkan daun kelornya lur. Gimana lur? Ifumi daun kelor ini apik toh? Bentuk wadahnya cantik, juga kaya warna. Harus buru-buru disantap iki sebelum minyak lembek. Ini mie kelor tadi, Mbak. Weh, kelihatannya enak nih. Yuk, yuk, bareng-bareng. Wah lur, iki sih yummy banget. Minyak garing dan gurih berpadu ciamik dengan capcaynya yang bumbunya enak dan gurih. Pokok iki ndak kalah enak sama mie ayam. Si Gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Lur, menikmati kelezatan rasa kue jadul itu kayak membuka ruang waktu. Ada aroma masa kecil, ada kenangan meski zaman terus berubah. Dari dapur tradisional dan kini beralih ke tampilan kue kekinian. Rasa nikmatnya tetap endul, tapi kemasannya aja yang makin gaya. Dan ini dia top 3 kue jadul rasa endul. Peringkat ketiga, ada si kue jadul yang mungil, namanya bolu emprit. Bolu emprit iki jadi salah satu cemilan favorit di Jogja. Rasanya yang manis gurih dan renyah, cocok di lidah semua usia lur. Bahan bolu emprit juga sederhana wae, cukup tepung terigu, kelapa parut, gula, dan air. Dalam sehari, produksi UKM bolu emprit ini bisa menghasilkan puluhan kilogram bolu siap jual. Proses mengaduk adonan masih dilakukan dengan cara manual dengan alat sederhana. Dul, ya mas, aku wae yang garap. Tak cetake wae. Oh, mas enak noto. Oh, iya Mas. Berapa banyak Mas satu oven? 15. 15. Ya. Kalau sudah kalis, adonan dicetak dengan alat khusus. Kemudian dimasukkan dalam oven besar selama 5 menitan. Awas, jangan sampai gosong yo. Bagian tersulitnya saat membuat adonan bolu emprit lur. Tepung terigu dibuat menggunung dan dicampur dengan gula dan parutan kelapa. Kemudian ditambahkan air dan terus diadon sampai kalis. Dul, wis rampung. Sudah Pak, sudah kalis Pak. Ya wis, iki tanekin kowe. Ini buat saya Pak. Senang aku lur, Pak Lik memberiku sebaskom bolu emprit. Wah, bisa nih diinovasi jadi menu kekinian. Ini namanya Mbak Kiki lur, jagonya bikin roti. Bolu emprit yang tadi tak bawa mau dijadikan topping roti katanya. Sebelumnya Mbak Kiki sudah menyiapkan adonan roti. Wis, langsung aja deh, adonan dimasukkan ke dalam loyang yo. Si Gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Selanjutnya, adonan dikukus selama 40 menit dengan api sedang. Ingat lur, selama dikukus,
tutup panci kukusan jangan dibuka yo, karena akan membuat roti menjadi rusak dengan permukaan tidak rata. Lanjut, roti kukus yang sudah dingin kemudian ditambah olesan krim dan topping remukan bolu emprit. Ye, terlihat cantik toh ya? Keranjang, ikannya malah melompat. Kalau yang ini nggak kalah enak lur. Di posisi kedua top 3 kue jadul rasa endul ada Putri Hisper Melinjo. Melinjo bisa dimanfaatkan buah dan daunnya jadi berbagai macam masakan. Biasanya diolah jadi emping siap makan, kemudian dijual di pasar. Tidak semua hasil produksi akan dijual ke pasar. Ada sebagian yang diinovasi jadi kue kekinian, namanya Putri Hisper Melinjo. Lebih dulu Mbak Zeta sudah siapkan bahan adonannya. Ada tepung terigu serbaguna, susu bubuk, baking soda, minyak goreng, gula, dan margarin. Semua bahan dicampur dan diaduk sampai mengental. Tambahkan pewarna biar tampilannya lebih menarik lur. Mbak, ini Mbak empeng sama kulit melinjonya Mbak. Oh iya dong, sekalian itu tolong kulitnya dirajang sekalian. Oh iya Mbak. Selain emping, kami juga memadukan kulit melinjo untuk topping kuenya. Susun irisan kulit melinjo di atas adonan yang sudah dituang ke cetakan. Lanjut, kue dimatangkan dengan cara dikukus selama kurang lebih 20 menit aja lur. Kalau kuenya sudah berubah warna, tandanya kue sudah matang dan siap disajikan. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Di peringkat pertama top 3 kue jadul rasa endul ada kue kelapa madu klulut. Jadi aku diminta membantu membuat sarang lebah madu klulut dari bahan batang pohon lur. Tugasku membersihkan lubang sarangnya, kemudian memasang kotak kayu tempat menampung madu. Setelah didiamkan beberapa minggu, kotak ini akan terisi kantong madu yang bisa dipanen setiap waktu. Duh, ini Dul. Ya Pak. Ini. Oh ya Pak. Buat kamu. Ya. Ini madu buat kamu, bekas bantu-bantu saya cari bibit tadi. Oh, ini buat saya Pak. Iya, iya, iya. Oh ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama. Saya tinggal dulu Pak. Iya, iya, iya. Mbak Soraya mengajakku membuat olahan kue dari bahan madu klulut. Namanya kue kelapa madu. Kak, aku dapat madu klulut nih Kak. Oh iya, pas banget nih lagi bikin kue. Sini buat aku aja. Oh iya, tolong Dul siapin api ya. Bikin api Kak? Iya. Oh iya iya. Adonan kue kelapa madu dikocok hingga lembut. Setelah itu ditambah madu klulut dan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai adonan menjadi kalis.
Lanjut, masukkan santan kental dan kelapa parut. Jangan lupa aduk yang rata yo. Dul, Ya kak. kalau sekalian masakin ya. Ah, Kak Soraya ini apa sih enggak buat kakak? Makasih. Ya. Kue kelapa madu dimatangkan dengan cara dipanggang menggunakan cetakan khusus. Tutup cetakan setelah menuangkan adonan ke dalamnya. Dol, ini toppingnya Dol. Oh, ya Bu, makasih ya. Hasilnya sudah bisa langsung dimakan. Tapi biar tampilannya lebih menarik, kue dihias dulu yo. Adonan warna-warni ini menjadi lebih mudah diaplikasikan ke kue karena sudah berada dalam plastik berlubang. Tinggal tekan dan hias deh. Ya lur, bagus toh? Lur, nikmatnya bolu emprit, putri hisper dari melinjo, atau kue lembut si kelapa madu punya kelebihan dan daya tarik masing-masing. Dari ketiganya, aku belajar kalau kue rasa nikmat itu tidak harus dibuat dengan cara yang rumit. Justru yang sederhana itu akan membuat kita mudah jatuh cinta. Iya.